warahmatullahi wabarakatuh. Rusa berlari kepada datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, ayo kita mulai belajar. Selamat pagi anak-anak yang cerdas. Berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 4, sehat itu penting, pada subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan pada pembelajaran pertama. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya harus kita awali dulu dengan berdoa ya, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Nah, pada doa pembelajaran atau doa belajar pada hari ini akan dipimpin oleh teman kalian Anugerah Laila Ramadhani dan Yuni Pertiwi. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku dan Islam sebagai agamaku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman yang baik. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak yang cerdas, manusia rentan dengan gangguan organ tubuhnya. Salah satu di antaranya yaitu gangguan pada organ peredaran darah. Nah, kira-kira apa ya penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Dan apa saja jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, untuk memahami hal tersebut, mari kita bersama-sama mencari tahu melalui penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Anak-anak yang cerdas, Pak Ridwan akan membacakan sebuah pantun. Kalian dengarkan baik-baik ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, anak-anak yang cerdas, siapa yang tahu makna dari pantun yang telah Pak Ridwan bacakan tadi? Iya, jadi makna pantun yang telah Pak Ridwan bacakan tadi yaitu tentang mahalnya kesehatan tubuh. Anak-anak yang cerdas, selanjutnya pantun yang kedua. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya peluh-peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, anak-anak yang cerdas, makna dari pantun kedua tadi yaitu tentang himbauan untuk selalu berolahraga. Anak-anak yang cerdas, tadi kita sudah bersama-sama membaca dua pantun yang berhubungan dengan kesehatan ya. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, kalian bisa tuliskan pantun kalian pada kolom berikut ini. Nah, ini adalah contoh pantun yang Pak Ridwan ambil dari internet ya. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Beli kue donat, lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung berguna edarkan darah. Nah, anak-anak yang cerdas, ini adalah contoh atau beberapa contoh pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah
agar terhindar dari gangguan kesehatan. Anak-anak yang cerdas, tentu kalian semua masih ingat bahwa darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh kita. Jadi anak-anak yang cerdas, apabila darah kita tidak mengalir, tentu kita akan mati ya, atau kita akan meninggal anak-anak yang cerdas. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Hari ini, Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui berbagai penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, anak-anak yang cerdas, kalian bisa mencari tahu nih berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian tuliskan pada tabel berikut ini. Anak-anakku yang cerdas, berikut ini beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi yang pertama itu terjadi penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Jadi anak-anak yang cerdas, makanya kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat ya. Jadi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi biasanya kan lemak itu berasal dari makanan-makanan yang kita makan seperti daging ya. Maka kita harus imbangi dengan mengkonsumsi juga banyak makanan yang mengandung serat. Kemudian terjadi penyempitan pembuluh darah. Kemudian terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Kemudian terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Selanjutnya, gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Nah, di sini harus berhati-hati ya anak-anak yang cerdas. Ketika pembuluh darah itu sudah pecah, maka bisa menyebabkan seseorang menderita stroke. Kemudian penyebab yang selanjutnya, kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang terlalu rendah. Kemudian tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit leukemia atau kanker darah. Kemudian bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Selanjutnya, darah pasien hemofilia sulit membeku jika terjadi luka. Nah, anak-anak yang cerdas, inilah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang kita akan mencari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian kalian tuliskan pada tabel seperti berikut ini ya. Anak-anak yang cerdas, berikut ini beberapa gangguan organ peredaran darah pada manusia. Jadi yang pertama ada jantung koroner. Nah, di sini bisa kalian perhatikan pada pembuluh darah yang bagian atas dengan bagian bawah ya, anak-anak yang cerdas. Jadi pada bagian bawah ini pembuluh darah ketika bekerja secara normal. Jadi ini pembuluh darah yang
yang tidak terkena gangguan. Sedangkan pada pembuluh darah yang bagian atas ini, ketika pembuluh darah kita tertutup oleh lemak, maka bisa menyebabkan jantung koroner. Kemudian gangguan peredaran darah yang kedua yaitu ada hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, biasanya hipertensi ini menyerang orang-orang yang sudah tua, anak-anak yang cerdas. Makanya seseorang yang terkena hipertensi itu harus berhati-hati karena bisa menyebabkan penyakit stroke. Kemudian ada varises, stroke, ada anemia atau kekurangan darah, kemudian ada leukemia atau kanker darah, kemudian ada talasemia, dan ada hemofilia. Nah, gangguan organ peredaran darah ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pembelajaran kedua. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa memberikan tambahan ilmu untuk kalian semua. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.